SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini patut kiranya kita banyak melafalkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengantarkan kita di hari yang spesial, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia ini ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Selain bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram yang saat ini kita berada, bulan yang terakhir adalah bulan Rajab. Bulan Muharram semakin menjadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menjadi satu-satunya bulan Hijriyah yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahi al-Muharram. Dalam hadis ini kita bisa menjumpai dan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada bulan ini, menunjukkan bahwasanya bulan Muharram yang saat ini kita berada menjadi satu-satunya bulan yang memiliki kemuliaan, pun demikian dengan keagungannya. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bulan-bulan lain, di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau sucikan, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pun demikian dengan Qatadah, menuturkan akan pentingnya kita menjaga seluruh anggota badan kita. Jangan sampai lisan kita menodai kesucian bulan yang suci ini. Jangan sampai hati ini mengotori kebersihan dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Karena setiap ketaatan yang kita tunaikan sekecil apapun akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana juga kemaksiatan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba di 4 bulan suci akan dilipat gandakan pula dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjaga lisan, hati, pun demikian seluruh anggota badan kita dalam menyambut bulan Muharram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, dan senantiasa menjauhkan diri kita ini dari segala bentuk kemaksiatan kepadanya Azza wa Jalla. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi pertama ini kita akan mengulas tema besar tentang sirah nabawiyah. Perjalanan suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang cukup panjang. Tapi mudah-mudahan dalam 2 sesi ini bisa kita tuntaskan. Banyak sekali karya-karya besar para ulama. Bahkan di antara karya mereka bahkan sampai berjilid-jilid. Namun guna untuk bisa mengambil faedah-faedah penting dari sirah nabawiyah, maka saya sengaja memilih beberapa bait syair yang digubah oleh seorang ulama besar, Syekh Yani Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sebagaimana sebagian sahabat dan teman-teman kita sudah ada yang mendownloadnya atau sudah dapat versi PDF-nya, kitab itu terdiri dari 20 bait syair.
Beliau menamakan kitab ini dengan kitab Al-Munirah. Al-Munirah. Al-Munirah yani fi muhimmi ilmi as-sirah. Al-Munirah itu artinya sesuatu yang bercahaya terang, semacam pelita, fi muhimmi ilmi sirah, yang berkaitan dengan poin-poin penting dalam ilmu sirah dan ilmu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tilik dari 20 bait syair yang digubah oleh beliau hafizahullahu taala, memang belum mencakup seluruh perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak beliau sudah menyebutkannya di dalam judul kitab ini. Beliau hanya mengambil fi muhimmi, artinya poin-poin penting yang dirasa itu sangat urgen untuk disampaikan kepada para pembacanya. Dan dari 20 bait syair ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi. 4 bait pertama ini mengulas tentang nasabnya Nabi SAW. Kemudian 6 bait setelahnya ini mengulas tentang perjalanan Nabi SAW ketika dilahirkan di atas muka bumi ini hingga Nabi SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Baru kemudian selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana Nabi SAW genap di usia 40 tahun resmi menyandang status sebagai utusan dan rasul. 4 bait yang setelahnya dari usia 40 tahun hingga wafatnya Nabi SAW. Baru kemudian kita akan masuk pada nama-nama ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW di 4 bait yang setelahnya. Sedangkan 2 bait terakhir kita akan mengenal sedikit tentang putra dan putri Nabi SAW. Bisa dipastikan di dalam bait syair ini tidak mengupas tuntas tentang peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Tapi nanti kita akan sitir beberapa faedah-faedah dari perjalanan panjang Nabi SAW dalam mendakwakan ilmu tauhid kepada kaumnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Bahkan beliau mendapatkan julukan Al-Muhaddits, Muhaddisun Najd, seorang ahli hadis dari Najd, dan mendapatkan gelar pula sebagai Al-Musnid karena saking banyaknya sanad-sanad yang beliau peroleh, yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Perjalanan beliau untuk mendapatkan sanad untuk belajar ilmu hadis itu lintas negara. Maroko pernah ia singgahi. Pun demikian Mesir untuk mendapatkan sanad Quran pun pernah ia tinggali. Bahkan tak lupa India itu juga pernah ia tinggal beberapa hari di sana untuk mendapatkan sanad hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Karena memang di daerah India ini menjadi salah satu mercusuar dan pusatnya para ulama yang banyak mendapatkan sanad dalam bidang ilmu hadis. Subhanallah. Tidak hanya dalam semangat beliau menuntut ilmu syar'i lintas negara. Bahkan beliau termasuk di antara ulama yang sangat produktif di dalam mengarang, menyusun karya-karya besar. Salah satu di antara karya besar beliau adalah bait syair ini yang akan kita ulas satu persatu, dan kiranya apa pelajaran penting dan faedah berharga yang bisa kita petik dan kita ambil darinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sudah punya kitabnya? Belum punya? Sudah di-share? Oh, enggak di-share ya? Anak kira di-share tadi. Karena ada kitabnya. Jadi ada 20 bait syair. Tapi enggak ada masalah, mudah-mudahan para jamaah bisa mengambil faedah-faedah dan nanti saya akan terangkan satu persatu insyaallah taala. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala memulai bait syairnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah.
Berkaitan dengan basmalah, ini sudah menjadi kebiasaan para ulama dahulu dalam mengarang kitab-kitab mereka. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama mengenai sebuah hadis, di mana terdapat sebuah riwayat, man kullu amrin dzibalin la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam redaksi yang disebutkan fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah maka akan terputus. Sebagian ulama menuturkan bahwasanya terputus ini artinya adalah terputusnya pahala. Namun sebagian besar para ulama ilmu hadis menuturkan, salah satunya Syekh Albani, semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan memulai pekerjaan aktivitas dengan basmalah ini semua hadisnya apa? Dhaif. Tapi kenapa para ulama ketika menyusun, memulai risalah, bahkan dalam surat menyurat pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memulai perkara dengan basmalah ini sudah menjadi rutinitas mereka. Karena saking banyaknya para ulama yang merutinkan semua hal yang dimulai dengan basmalah inilah, sampai Ibnu Battal mengatakan memulai semua pekerjaan dengan basmalah itu termasuk bagian dari perkara-perkara yang mustahabbah yang dianjurkan. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil. Yang pertama yang tidak bisa kita pungkiri adalah surat menyuratnya Nabi SAW kepada raja-raja yang hidup di masa Nabi SAW. Semua surat dimulai dengan basmalah. Ini menjadi bukti yang pertama bahwasanya memulai dengan basmalah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi dan rutinitas serta adat dan kebiasaan para ulama dalam menulis. Pun demikian dengan karya-karya besar dari para ulama. Kalau kita lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama masa kini pun ketika memulai kitabnya selalu diawali dengan al-basmalah. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih ditekankan itu adalah ketika menulis, ketika menyusun, sampai dalam hal mengirim berita atau informasi dalam media sosial. Ada yang mengatakan yang lebih afdol itu memulainya dengan basmalah dan bukan dengan assalam. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita masuk di bait yang pertama. Bihamdi Rabbi abda'ul munirah, thumma salatu wassalamu as-sirah. Ini pun menjadi kebiasaan para ulama yang kedua. Setelah basmalah, seringkali mereka memulainya setelahnya itu dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi SAW. Maka oleh karena itu Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menuturkan, memulai suatu perkara, terutama dalam surat menyurat, menyusun kitab misalnya, setelah basmalah kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah dan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu termasuk adalah di antara perkara yang mustahab. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala istihbabi ibtida'i du'a bilhamdilillah wa thana alaihi tsumma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sampai menekankan sudah ada ijma', kata Imam Nawawi. Sudah ada konsensus di antara para ulama, di mana para ulama menuturkan dianjurkannya, mustahabnya memulai doa terutama dengan alhamdulillah sebagai pujian kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dilanjutkan dengan as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebiasaan ulama-ulama dahulu inilah yang dipraktekkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala di awal-awal kitab yang beliau susun dalam bentuk bait-bait syair ini. Dia mulai dengan basmalah, mengikuti tradisi dan kebiasaan para ulama dahulu. Kemudian di bait yang pertama beliau memulai dengan
pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabb, dengan memuji Rabbku, abdaul munira, aku memulai untuk menulis kitab yang namanya Al-Munirah ini, tsummas salatu wassalam, kemudian aku dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan alhamdu atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini karena ada dua alasan. Sebagaimana alhamdulillahi rabbil alamin yang termaktub di ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Apa alasannya Allah Subhanahu wa taala itu pantas dipuji? Itu karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sedangkan manusia ini dengan keterbatasannya tidak layak untuk dipuji. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya yang sempurna, dengan asmaul husna yang sempurna, dengan sifat-sifatnya yang mulia pun sempurna, maka tidak elok dan tidak etis bagi kita sebagai hambanya untuk memalingkan pujian kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ini adalah alasan yang pertama, karena kesempurnaan zat, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Adapun alasan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sebagai hambanya. Kalaulah orang yang telah berbuat derma, berbuat baik kepada kita, kita pun layak untuk mempersembahkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifatnya yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang hingga saat ini kita bisa rasakan. Maka sebagai wujud syukurnya kita sebagai hamba atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba untuk selalu mempersembahkan pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dua alasan mendasar. Kemudian berkaitan dengan keutamaan salawat, sebagaimana para ulama sudah banyak yang mengulasnya. Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kita tulis di awal, selain itu bagian dari adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya pernah menuturkan, "Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salat ini saja, satu doa yang dipersembahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu lahu biha yani asyran." Ini adalah bagian dari keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi hajat dan kebutuhannya sampai yani 10 yani kali lipat. Inilah di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain keutamaan pahala yang akan bisa kita raih, sekali lagi bersalawat di awal, terutama dalam menulis, terutama dalam berdoa, itu adalah termasuk di antara etika kita ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bait yang kedua Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, ala nabiyyin ismuhu Muhammad, abuhu Abdullahi minhu mufrad. Kalau kita terjemahkan di bait yang kedua ini, bahwasanya sirah yang akan dikupas ini, sirah itu kan perjalanan hidup ya, hanya mengupas pada Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, abuhu, sedangkan ayahnya itu bernama yani Abdullah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sirah yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mempelajari ilmu sirah itu ada dua model. Terkadang kita mempelajari ilmu sirah itu berdasarkan kronologi waktunya, yang biasanya para ulama menyebutnya dengan belajar ilmu sirah murni. Jadi setiap tahun, setiap waktu lahirnya, pada tahun keberapa Hijriah itu diulas berdasarkan kronologinya. Ini adalah ilmu sirah yani murni. Sedangkan model yang kedua itu adalah belajar fikih sirah yani nabawiyah. Artinya kita mengambil banyak sekali pelajaran, kita bisa memetik hikmah dari setiap segmen yang dilalui dalam perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini. Untuk fikih sirah nabawiyah ini lebih luas jangkaunya.
Berbeda dengan model yang pertama. Kalau model pertama misalnya Rahitul Mahtum, ya, misalnya Sirah Ibnu Hisham, misalnya yani sirahnya Ibnu Ishaq, atau mungkin dahulu pernah kita mempelajari kitab kecil yang itu banyak dijadikan sebagai diktat waktu kita SD, yaitu Nurul Yakin, itu masuk dalam kategori ilmu yang pertama, ilmu sirah yani murni. Adapun yani fikih sirah ini sudah banyak. Hanya saja fikih sirah ini muncul belakangan. Misalnya fikih sirahnya yani Al-Buti dan fikih sirahnya Profesor Dr. Zaid Ibnu Abdul Karim Ali Zaid. Apa yang menjadi perbedaan antara sirah murni dengan fikih sirah? Fikih sirah ini mengupas banyak hal. Bisa jadi pelajaran yang bisa kita petik itu berkaitan dengan akidah, dan ini yang paling banyak. Bisa jadi hikmah yang bisa kita ambil itu berkaitan dengan ilmu sosiologi ada. Ilmu dakwah terkadang, ilmu fikih seringkali. Jadi mencakup yani berbagai ilmu. Itulah yani fikih sirah yani nabawiyah. Adapun yang akan kita ulas dalam bait yani syair ini, nanti kita akan mencoba untuk mix sebagian faedah-faedah yang berkaitan dengan fikih sirah, nanti kita akan sebutkan asalkan nanti ada kaitan dengan bait yani syairnya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bait yang kedua ini secara tidak langsung Syekh yani Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menuturkan akan adanya keutamaan-keutamaan kita mempelajari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menggunakan istilah Al-Munirah. Ya, Al-Munirah itu adalah yani sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus, yang cemerlang, laksana pelita. Ya, pelita itu kan menerangi. Karena sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam ini spesial, patut kita jadikan sebagai suri tauladan. Maka tidak ada celah dan jalan bagi setiap muslim kecuali harus mengenal suri tauladan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ada kesempatan bagi kita untuk meluangkan waktu menelaah ya satu demi satu, episode demi episode dari perjalanan panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya waktu yang sudah kita luangkan itu sangat berharga sekali dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kegunaan, keutamaan, urgensi dan faedah kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu adalah bagian dari instruksi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah perintah. Jadi jangan kira kita mempelajari yani sirah nabawiyah di sini itu adalah bagian untuk menambal, untuk sebagai bentuk hiburan, untuk sebagai bentuk pelipur lara setelah kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Tidak. Bahkan waktu yang kita luangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, mentelaah dan menapak tilasi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala firman, laqad ja'akum rasulun min anfus laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun yani hasanah. Di dalam ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah informasi. Satu-satunya yang dijadikan sebagai suri tauladan yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita lihat bagaimana para ulama tafsir mengambil sebuah pesan dari ayat yang mengandung unsur khobariyah atau hanya sekedar informasi. Para ulama yang tafsir mengambil sebuah istidlal, sisi pendalilan yang lain, pesan berharga yang penting yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rekomendasi bahwasanya uswatun hasanah itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini para ulama tafsir mengambil kesimpulan yang lain. Tidak patut, tidak elok bagi setiap muslim untuk menjadikan sirah yang lain, perjalanan hidup selain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam hidupnya. Maka dari sinilah para ulama ilmu tafsir mengambil kesimpulan menjadikan suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai uswah kita dalam setiap aktivitas, terutama dalam ibadah kita, itu sudah menjadi kewajiban sebagaimana instruksi yang tertuang secara tersirat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Adapun di antara urgensi yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ibadah yang mulia, bagian dari ibadah yang agung. Ya.
Jadi bukan hanya sekedar sekali lagi melepas penat. Karena seringkali kalau dikaitkan dengan cerita, kisah, itu layaknya dongeng, maaf, kancil mencuri timun. Atau dongeng-dongeng pengantar yani tidur. Allah, ini beda jamaah. Setiap waktu yang kita luangkan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah bagian dari ibadah. Maka kita bisa menyimak bagaimana cicit dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Hasan ya Ibnu yani Husain. Di mana yani beliau cicitnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ali ibnu Husain ibnu Ali yang dikenal dengan Zainal Abidin. Jadi Nabi SAW punya cucu yang bernama siapa? Husain. Husain punya anak yang bernama Ali. Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Cicitnya Nabi SAW ini menyadari betul bahwasanya mempelajari sirah dari cicitnya atau dari apanya? Dari buyutnya. Ini bukan sekedar agar kita mengenalkan kepada anak cucu kita, tidak. Karena itu adalah bagian dari ibadah. Sejauh mana cicitnya Nabi SAW memandang mempelajari sirah itu adalah bagian dari ibadah yang mulia, bisa kita lihat dari penuturan yang beliau. Beliau pernah menuturkan bahwasanya kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam suratan minal Quran. Coba kita lihat. Jadi porsinya sama. Kita mempelajari sirahnya Nabi SAW itu sama dengan porsi yang kita dapatkan dari bapak-bapak kita ketika kita mempelajari surat demi surat dari Al-Quranul Karim. Kalau seandainya kita kaitkan dengan kondisi dan realita, di saat hari ini kita mempelajari disiplin dan berbagai disiplin ilmu syar'i yang lain, seringkali kita tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk mempelajari apa sih? Sirah. Tapi kalau kita kaitkan dengan cicitnya Nabi SAW, porsinya sama, mempelajari sirah dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Berarti ada yang kurang. Porsi yang harus kita berikan untuk membaca, mentelaah dan mempelajari serta menapak tilasi sirah Nabi SAW. Mungkin ada yang masih menyangga. Lah ini kan buyutnya sendiri. Coba kita lihat penuturan dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain adalah cucunya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad ibn Abi Waqqas ini adalah termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam di awal-awal Nabi SAW berdakwah dan dianggap satu level dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib itu punya anak Husain, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini punya anak Muhammad. Muhammad ini punya anak lagi yang bernama Ismail. Sedangkan Husain tadi punya anak siapa? Ali. Lah, garis keturunan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas ini tak ada kaitannya dengan nasabnya Nabi SAW. Tapi kita lihat bagaimana Ismail yang satu level dengan Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib menuturkan ya pendapat yang hampir sama. Mereka mendapatkan kurikulum yakni sirah dari kakek buyutnya, dari bapak-bapaknya. Di mana Ismail ibnu Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas ini menuturkan ya, dahulu kita mendapatkan porsi yang besar untuk bisa mempelajari sirah Nabi SAW. Bahkan mereka selalu berpesan kepada kami, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Ini adalah warisan leluhur. Jangan sekali-kali engkau abaikan, jangan sekali-kali engkau campakkan sirah Nabi SAW. Maka inilah hasil yakni dari kurikulumnya para sahabat ketika mengajarkan, mengedukasi sosok Nabi SAW itu tidak hanya sekedar sebagai penambal dari ilmu-ilmu yang lain, tapi porsinya itu hampir sama dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Itu sampai pada 3 generasi setelahnya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma seorang pakar dalam ilmu tafsir. Seorang pakar dalam ilmu tafsir. Tapi siapa sangka ya, ketika beliau di setiap sore atau hampir yakni malam, pelajaran dan halaqah ilmu tafsir ditutup oleh beliau, diganti dengan pelajaran yakni sirah nabawiyah. Hal ini dituturkan oleh salah satu murid seniornya Utaibah. Ya.
Jadi Ubaidillah ibnu Utbah ini pernah menuturkan, walaqad kunna nahduru indahu. Kita sudah biasa hadir dalam majelisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari pagi, siang, dan menjelang yani sore, semuanya full pelajaran tentang sirah, tentang tafsir. Karena itu menjadi apa? Spesialisasinya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi giliran ketika sudah mulai sore sampai malam, fayuhadditsuna al-asyiya kullaha fil maghazi. Ketika sudah menjelang malam sampai yani tengah malam, semuanya diganti. Pelajarannya ganti. Materinya dirubah oleh beliau. Semuanya full membahas tentang perjalanan Nabi SAW, terutama dalam perang-perang yang dilalui oleh beliau, pun demikian dengan para sahabatnya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tilik pada beberapa ya karya-karya besar yakni para ulama yakni saat ini dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, itu biasanya mereka pun punya karya tentang apa? Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Jarir at-Tabari itu terkenal dengan seorang pakar ahli tafsir, tapi punya kitab apa? Tarikh. Pun demikian dengan Imam Bukhari rahimahullahu taala, seorang pakar ahli hadis, tapi punya kitab yakni tarikh yakni juga. Pun demikian dengan para ulama-ulama yang lain. Ya, misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala juga punya. Bahkan Syekh Albani yang kita kenal yakni dengan siapa? Dengan ahli hadisnya itu juga punya. Ya. Tentang apa? Mukhtasar yakni sirah an-nabawiyah as-sahihah. Hampir yakni semuanya memiliki. Karena mereka sadar bahwasanya mempelajari dan mentelah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sebagai penggenap dan penambal kekurangan dalam ilmu-ilmu syar'i yang lain, tapi ini porsinya harus hampir disamakan dengan yang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, tentu yakni punya harapan yakni besar agar kita mampu mengenalkan yakni anak-anak kita dengan sosok sebagai qudwah hasanah dan manusia terbaik di atas muka yakni bumi ini. Di antara alasan yang lain kita mempelajari yakni sirah nabawiyah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kesempurnaan dalam segala hal. Ya, kesempurnaan akhlak pun demikian dengan kesempurnaan secara yakni fisiknya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Bada'i al-Fawaid menuturkan, ya, memang kita mengenal bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki kesempurnaan secara fisik. Tapi itu baru separuhnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam full 100% kesempurnaan fisik ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kesempurnaan, dan Imam Bukhari itu mengupas tuntas hadis-hadis tentang kesempurnaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari ujung rambut hingga kakinya, mulai dari jumlah ubannya sampai kemudian bidangnya, dadanya, sampai kemudian warna kulitnya, sampai bau harumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik itu adalah manusia yang sempurna, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, melebihi kesempurnaan fisik yang dimiliki oleh Nabi Yusuf yakni alaihissalam. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia tertampan, terelok, terganteng itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah tidak ada manusia lain yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan yang perlu kita kaji, kita ambil yakni faedah darinya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah instruksi dari Allah, mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari ibadah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara kesempurnaan semuanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik sempurna, apalagi dengan akhlaknya. Karena Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah menuturkan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah memberikan komentar, akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu adalah bagian dari representasi Al-Quran. Kalau seandainya kita jumpai di dalam Al-Quran ada perintah, berarti ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semisal kita membaca ayat Allahu yuhibbus sabirin, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang bersabar. Maka ketika kita membaca tentang keutamaan sabar, sabar akan mendapatkan dan mendatangkan kecintaan dari Allah. Maka kita harus yakin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar sudah. Kalau kita mendapati
Ada amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yakni siksa terhadap yakni para pelaku yakni riba misalnya, maka bagian dari kita memahami akhlak Nabi SAW adalah akhlaknya Al-Qur'anul Karim. Kita pun harus yakin dan percaya Nabi SAW adalah orang yang paling dijauhkan dan tidak pernah yakni berbuat larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Inilah di antara sekelumit tentang faedah dari kita mempelajari yakni sirah. Makanya di bait yang pertama kemudian nyambung dengan yang kedua, Syekh yakni Shalih Al-Utsaimin menuturkan as-sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammad. Sirah ini hanya mengupas tentang perjalanan Nabi SAW yakni saja. Tidak para nabi yang lain dan tidak pula dikupas sirahnya para yakni sahabat. Nama Nabi SAW di sini disebutkan Muhammad. Ya, Muhammad ini adalah pemberian dari Abdul Muthalib berdasarkan riwayat yang sahih. Muhammad itu adalah pemberian dari kakeknya yaitu Abdul yakni Muthalib. Ketika Nabi SAW lahir, nanti kita akan sampaikan, ya. Kemudian Abdul Muthalib menggendong cucunya tercinta ini dan didekatkan di Ka'bah. Seluruh penduduk Makkah, terutama dari suku Quraisy itu kemudian diminta untuk datang. Mereka bertanya, kiranya siapa nama yang engkau berikan kepada cucumu? Abdul Muthalib mengatakan Muhammad. Padahal nama ini termasuk nama yang asing. Ya, beliau kemudian menuturkan Muhammad itu secara lughahnya artinya terpuji. Harapan dia mudah-mudahan ya dia kelak akan menjadi orang yang besar, dipuji oleh penduduk langit dan penduduk yakni bumi. Dan memang keinginan dari kakeknya ini memang nyata-nyata terwujudkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan beliau sebagai pemimpin dari Bani Adam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi yakni Adam." Saya adalah pemimpinnya Bani Adam atau seluruh yakni manusia. Nah, berkaitan dengan Muhammad ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syubhat di kalangan orang-orang orientalis yang menyatakan bahwasanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan Muhammad. Tapi namanya siapa? Qutsam. Bukan Muhammad. Ya. Bahkan nama Qutsam inilah yang kemudian dijadikan sebagai proyek besar-besaran oleh seorang orientalis yang bernama Theodor Noldik. Theodor Noldik ini seorang orientalis yang banyak dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang orientalis seluruh dunia, terutama adalah sebagian orang-orang yang ada di Indonesia. Karya-karyanya dikaji, ya karya-karyanya itu banyak yang promosikan. Lah, Theodor Noldik ini mengarang kitab Tarikhul Quran. Allah SWT memberikan beliau kecerdasan, ya, keahlian terutama dalam menguasai berbagai bahasa. Mulai bahasa Syria Aramaik, yakni bahasa yakni Ibrani, bahasa Arab, bahasa Latin, hampir semua bahasa itu ia kuasai. Ketika mengarang kitab itu dengan berbahasa Arab, Tarikhul Quran, di dalam kitab ini dia mengupas bahwa nama asli dari Nabi kita itu bukan Muhammad, tapi apa? Qutsam. Bayangkan, beliau juga menukil. Jadi bukan sembarangan, dia menukil sebuah athar yang disebutkan oleh Ibnu Addi dalam kitabnya Al-Kamil. Jadi nggak sembarang orang ini. Orang ini memang kutu buku. Ya. Hal ini bisa didasarkan yang pada apa? Hasil ya, kesimpulan, meskipun ini masih prematur ya, yang menyatakan bahwasanya Nabi kita itu bernama Qutsam berdasarkan sebuah riwayat dari riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Addi. Ibnu Addi ini seorang ulama, punya kitab namanya Al-Kamil. Lah di situ ada riwayat bahwasanya Nabi SAW namanya Qutsam. Itu yang diambil, diupas tuntas bahwasanya Nabi kita itu bukan nama Muhammad tapi Qutsam. Ya, bahkan subhanallah di tahun 1858 Theodor Noldik ini kitabnya ini benar-benar sudah jadi apa? Jadi viral. Bahkan beliau pun mendapatkan semacam Nobel, ya, diganjar dengan 1333 France, Perancis, dari akademisi ya Perancis. Karena dianggap sebagai orang yang mampu membuka tabir ya anti mainstream. Karena bertahun-tahun kaum muslimin meyakini nama nabinya itu Muhammad. Giliran dia mengarang kitab Tarikhul Quran,
dia mengungkap ada sebuah riwayat, di situ disebutkan bahwasanya Nabi kita bernama Kusam dan bukan Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapinya? Dan bagaimana kita membantahnya? Yang pertama, dari sisi sanadnya. Ya. Semua riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi kita bernama Kusam itu termasuk riwayat yang dhaif dan bahkan pakar ahli hadis mengatakan riwayatnya palsu. Karena salah satu di antara perawinya bernama Abdullah Al-Bukhturi dan dikenal sebagai seorang pendusta. Tapi bagi seorang orientalis nggak peduli dengan ini semua karena mereka nggak mempelajari dan mereka juga tidak mengerti. Yang penting ada riwayat dicomot, dijadikan sebagai dalih untuk melegalkan ya hasil dari riset dan penelitian dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar ini adalah jebakan mereka. Kenapa kita katakan sebagai jebakan ya jamaah dirahmati Allah? Karena sengaja Theodor Noldik ini ingin mengalihkan, dan ini adalah jebakan pertama, masih ada jebakan-jebakan selanjutnya. Kalau seandainya nama Muhammad ini, mampu diyakini oleh kaum muslimin bahwasanya bukan nama Nabi kita, tapi yang sebenarnya adalah Kusam. Kalau seandainya proyek dia ini benar-benar diterima nantinya oleh kaum muslimin, suatu saat nanti dia sudah menyiapkan strategi dan jebakan yang kedua. Apa itu? Nama Nabi SAW kan sudah disebutkan di dalam kitab-kitab apa? Terdahulu. Baik di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Tapi ini sudah mengalami banyak sekali apa? Perubahan. Terutama karena dua kitab ini sudah banyak diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Dan insya Allah ya para ulama yang sudah membahasnya ini, terutama dari kalangan saudara-saudara kita ikhwah-ikhwah kita di bidang kristologi sudah banyak bahwasanya Nabi SAW namanya sudah termaktub di kitab mereka dan namanya adalah Muhammad. Bahkan itu menjadi pesan terakhirnya dari Nabi Isa alaihissalam, disebutkan dalam surat Sof ayat yang ke-6, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Karena itu adalah nama lain, nanti kita akan sebutkan nama lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau seandainya kaum muslimin meyakini bahwasanya nama nabinya itu adalah Kusam, berarti si Theodor Noldik ini akan mudah untuk mengalihkan perhatian mereka. Kalau begitu berarti Kusam ini bukan nabi yang digadang-gadang sebagai nabi akhir zaman sebagaimana termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu adalah strategi kedua. Dengan kata lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari jebakan ini, ngapain engkau masih meyakini bahwasanya Kusam itu sebagai seorang nabi? Ya, toh itu bukan seorang nabi yang sudah diprediksi dalam kitab-kitab suci. Berarti Kusam atau nabimu saat itu adalah sebagai seorang pembohong, pendusta. Inilah di antara strategi Theodor Noldik dalam menyebarkan syubhat. Maka hati-hati dengan ini semua jamaah dirahmati Allah. Muhammad ini adalah satu nama di antara nama lain. Karena Rasulullah SAW memiliki banyak nama. Sebagaimana dalam sebuah sabda sahih disebutkan innali khamsata asma. Saya memiliki banyak nama, ada 5. Meskipun tidak terbatas pada 5 kalau kita kaitkan dengan redaksi yang lain. 5 nama ini yang pertama adalah Muhammad, itu yang paling populer disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Nama yang kedua adalah Ahmad. Itu dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 juga disebutkan. Nama yang ketiga adalah Al-Mahi, yamhullahu bihil kufr. Al-Mahi itu menghapus kekufuran. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Hasyir. Al-Hasyir itu artinya orang-orang akan berbondong-bondong kumpul menghadap Nabi SAW, mengingatkan kita pada Yaumal Mahsyar. Di padang mahsyar nanti semua orang meminta syafaat. Satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan syafaatul udma itu hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya disebut sebagai apa? Al-Hasyir. Dan yang ketiga adalah Al-Aqib. Nabi SAW mengatakan Al-Aqib itu artinya pungkasan atau terakhir. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahnya. Tapi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan redaksi yang lain banyak. Nabi SAW disebut sebagai Nabiur Rahmah, kemudian Al-Mutawakkil dan sebagainya.
Makanya ada satu faedah dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Seringkali banyaknya nama dalam syariat kita itu menunjukkan apa? Kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan si empunya nama. Kalau seandainya punya banyak nama itu menunjukkan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan si empunya nama. Makanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama yang kita kenal dengan Asmaul yani husna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ala syarafil musamma. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha agung. Karena apa? Salah satu keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu punya banyak nama yang kita kenal dengan Asmaul husna. Al-Qur'an pun demikian. Al-Qur'an punya banyak nama. Al-Qur'an, ya, Al-Kitab, Zalikal Kitab, ya, kemudian kita At-Tanzil di awal yakni surat As-Sajdah, kemudian Az-Zikr di surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Punya nama lain juga Al-Furqan di awal yakni surat Al-Furqan disebutkan. Jadi ketika ada sebuah istilah dalam syariat kita memiliki banyak istilah, banyak nama menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan si empunya nama tersebut. Jangankan Al-Quran, hampir semua surat punya banyak nama. Al-Fatihah juga banyak nama. Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, kemudian Ummul Quran, Ummul Kitab, bahkan disebut As-Salat, bahkan disebut yani Asy-Syifa, bahkan disebut Ar-Ruqyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dengan nama kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan yani kelebihan. Ya, bahkan kelebihan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kita tidak mendapati nama-nama yang banyak dari para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Adam. Nabi Nuh, Nabi Nuh. Tapi Rasulullah SAW diberikan kelebihan yang banyak, yakni nama menunjukkan apa? Syaraful musamma, menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kesempurnaan si empunya nama tersebut. Itu adalah nama Muhammad. Abuhu Abdullahi minhu mufrad. Ayahnya bernama yakni Abdullah. Dan kita jumpai hampir di seluruh ya nas Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak pernah mendapati Nabi SAW ketika disebut namanya Muhammad ibn Abdullah. Jarang, bahkan di dalam Al-Quran tidak disebutkan Muhammad ibn Abdullah. Pun demikian dalam hadis. Ya, berbeda dengan sahabat. Misalnya Umar disebutkan dalam hadis apa? Ibnul yani Khattab. Ya, selalu dinisbatkan kepada yakni ayahnya. Lah di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menunjukkan Abu Abdullah minhu mufrad. Kenapa hanya disebutkan namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi saja? Kenapa ayahnya hampir dipastikan tidak pernah disandingkan dengan anaknya yaitu Muhammad ini? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yani Syekh Utsaimin menunjukkan yani ada dua alasan mendasar. Yang pertama, ya, hal ini untuk membatalkan atau menggugurkan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu at-tafakhur, bangga dengan siapa? Yani ayah dan nenek moyangnya. Ya, makanya kita lihat yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang Arab yani seperti itu dan ini dipangkas. Makanya kita tidak jumpai Muhammad yani ibnu Abdullah kecuali dalam mengupas tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam nas Al-Quran As-Sunnah tidak disebutkan. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat selalu disebutkan dan dinisbatkan kepada ayahnya langsung. Umar bin Khattab, yani Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibnu Auf, Ali bin Abi Thalib, semuanya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kata Syekh yani Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini untuk yani membatalkan dan menggugurkan yani kebiasaan orang Arab yang mereka itu suka untuk tafakhur, untuk berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya, dengan ayahnya. Padahal yang kebanggaan itu tidak didasarkan pada apa? Nasab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang kedua kata yani Syekh yani Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, agar benar-benar ketika Nabi SAW disebut mufrad, yakni sendirian,
tanpa disebutkan yakni ayahnya ini, agar yakni benar-benar ini dijadikan sebagai simbol dan syiar bahwasanya Nabi terakhir itu hanya satu. Nabi terakhir itu hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Supaya tidak terkesan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hasil warisan dari apa? yakni ayahnya. Yani seperti itu. Karena ini adalah salah satu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk bagaimana kita membantah sebagian orang kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti dilahirkan dalam kondisi yatim. Salah satu alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan dalam kondisi yatim, artinya lahir tanpa kehadiran sang ayah karena sudah meninggal lebih awal. Alasannya itu kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah bukti sempurnanya skenario Allah. Ya, karena kebiasaan orang Arab kan tafakhur, suka berbangga yakni dengan ayahnya, dan biasanya keahlian skill, yang mampu dikuasai oleh sang anak itu kebanyakan adalah hasil dari didikan siapa? yakni sang ayah. Lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan dan dilahirkan dan ditakdirkan dalam kondisi yatim, guna untuk membantah syubhatnya, yakni orang-orang bangsa Arab ketika Nabi SAW resmi di usia 40 tahun nanti menjadi seorang utusan menyampaikan yakni wahyu, supaya tidak terkesan ini adalah hasil dari didikan siapa? yakni ayahnya. Gak mungkin ini. Ini adalah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini adalah bagian dari hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasul SAW tidak pernah yakni bertatap yakni muka dengan ayahnya, karena memang lahir tanpa kehadiran sang ayah, agar ini bisa nanti dijadikan sebagai bahan yakni bantahan kepada orang-orang kafir ketika Nabi SAW berdakwah menyampaikan Al-Quran. Ini benar-benar murni dari Allah, bukan dari hasil didikan ayahnya. Subhanallah, sampai sejauh itu para sejarawan mengulik ya dan mencari ya alasan dibalik keyatiman Nabi SAW. Nanti kita akan sampaikan alasan yang lain. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Abdullah itu adalah yakni ayahnya. Kemudian jadduhu Syaibah. Ya, jadduhu yakni Syaibah. Abdul Muttalib. Sedangkan kakeknya itu bernama siapa? yakni Syaibah. Syaibah ini banyak sekali riwayat yang melatar belakangi nama dan istilah yang melekat yakni pada nama ini Syaibah. Ada yang mengatakan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan yakni Syaibah ya, dikatakan yakni Syaibah karena apa? Ya, karena yakni Syaibah yakni ini menunjukkan karamnya, kedermawanannya, kemuliaannya. Tapi ada yang mengatakan Abdul Muttalib itu namanya Syaibah karena ada al-masyib yani fi ra'sihi. Al-masyib itu apa? Uban. Jadi semenjak kecil itu ada semacam uban, jadi rambutnya ini agak sedikit memutih. Maka nama Syaibah itulah dinisbatkan yani kepadanya. Ya. Lah, Abdul yani Muttalib itu adalah nama tenarnya. Sebenarnya namanya adalah Muttalib. Ya, namanya itu Syaibah, tapi Abdul Muttalib itu adalah saudara dari ayahnya. Abdul itu adalah hambanya Muttalib. Ya, karena dahulu kakeknya ini Nabi SAW namanya Syaibah ini itu tinggal di Madinah. Ya, lah sedangkan saudara dari ayahnya yang bernama Muttalib ini mencoba untuk mencari ponakannya di mana sih ini. Katanya saudaraku ini nikah tanpa memberitahu di Madinah dan sudah punya anak. Akhirnya ketemu juga di Yathrib di Madinah. Ketika didapati ternyata saudaranya ini sudah meninggal, tapi sudah pernah menikahi seorang wanita di kota Madinah dan punya anak namanya Syaibah. Terjadi debat yang cukup panas antara ibundanya, karena keinginan dari ibundanya tetap yang namanya Syaibah ini tinggal di kota Madinah. Tapi Muttalib ini, saudara dari ayahnya ini, berusaha agar Syaibah ini dibawa kemana? Kota Makkah. Setelah menjanjikan Al-Muttalib ini, Syaibah ini dari keturunan yang ningrat, keturunan ningrat.
Karena dari suku Quraisy dan mereka semua adalah pembesar di kota Makkah. Akhirnya kemudian ibunya merelakan kepergian putranya Syaibah ini dibawa ke kota yakni Makkah. Lalu apa yang terjadi ya nih jemaah? Ketika baru masuk ke kota Makkah, anak kecil ini dibawa oleh Syaibah ini dibawa oleh Muttalib. Banyak orang yang mengatakan, loh Muttalib, ini adalah hambamu, ini adalah budakmu. Bukan, ini bukan budak saya. Ya, tapi ini adalah keponakan yakni saya. Tapi nama Abdul Muttalib itu sudah lebih dahulu tenar daripada nama yakni aslinya yaitu Syaibah. Yaitu adalah ceritanya. Jadi nama aslinya Abdul Muttalib itu adalah yakni Syaibah. Ada yang mengatakan dinamakan yakni Syaibah itu karena jud, karena kemuliaannya, kedermawanannya. Ada yang mengatakan Syaibah itu karena rambutnya ini ada yang sudah memutih semenjak yakni kecil. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, min nasli Adnan wa asluhu al-Arab. Garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada Adnan. Itu adalah kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-20. Adnan. Yang ke-20. Wa asluhu al-Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari bangsa yakni Arab. Sebagaimana tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang ya seorang rasul dari jenis kalian. Dari jenis kalian ini merujuk kepada bangsa yakni bangsa Arab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika kita mengulas tentang Adnan inilah para ulama dan sejarawan membagi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi 3. Ya, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi yakni 3 bagian. 1, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau sampai Adnan, dan Adnan itu adalah kakek yang ke-20. Itu semuanya didasarkan pada hadis sahih. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Dan nama-nama dari Nabi SAW sampai kakek yang ke-20 itu semuanya sahih dan valid datanya. Yang kedua, dari Adnan sampai Ismail, karena kita yakin Nabi SAW berasal dari garis keturunan Nabi yakni Ismail. Ya, sepakat bahwasanya Nabi SAW sampai kepada Nabi Ismail. Tapi setelah Adnan sampai Ismail, nama-nama yang banyak kita jumpai, kadang-kadang dibuat semacam kayak poster dan lain sebagainya, itu sejatinya masih diperselisihkan oleh para ulama untuk nama-namanya. Tapi kita yakin Nabi SAW itu sampai pada garis keturunan Ismail. Tapi untuk personil nama-namanya itu masih diperselisihkan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menuturkan, saking yakni banyaknya itu lebih dari 10 pendapat. 10 yakni pendapat di kalangan para mu'arrikhin yang mereka belum sepakat. Ada berapa kakek? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 7. Jadi karena minimnya data. Kalau seandainya 7 dengan 10 berarti kan ada yang hilang dari situ. Tapi kalau dari Nabi SAW sampai Adnan sepakat. Adnan menjadi kakek buyutnya Nabi SAW yang ke-20. Adapun dari Adnan, ini kategori yang kedua, sampai Ismail, ini yang masih diperselisihkan. Maka di sini sikap yang bijak bagi kita sebagai seorang muslim, 1, kita tetap yakin Nabi SAW sampai garis keturunan Nabi Ismail. Tapi untuk nama-nama yang banyak kita jumpai, ini tidak selayaknya kita yakini itu adalah riwayat yang benar karena belum ada kata sepakat di kalangan para sejarawan. Sampai di sini paham? Taib. Kemudian kategori yang terakhir dari Nabi siapa? Ismail sampai Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita yakin, ya, Nabi SAW nasabnya jelas sampai kepada Nabi Adam. Bahkan Rasul SAW sendiri menuturkan, ana sayyidu, saya adalah pemimpinnya Bani apa? Yani Bani Adam. Ya. Jadi ini adalah nasab yang mulianya Nabi SAW. Bukan seperti yani teori apa? Darwin, nggak tahu. Di antara kita ada yang
merasa bangga kalau kita nasabnya ini adalah dari kera, yakni monyet, yakni misalnya. Kalau orang-orang yakin dengan itu terserah, berarti Anda keturunan monyet, tapi kita adalah keturunan dari Nabi Adam. Nasab kita mulia. Ya, bahkan nasabnya Nabi SAW lebih spesial yakni lagi. Ya, sambung kepada Nabi yang mulia Nabi Ismail. Sambung kepada manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja kita harus bijak dan selektif. Jangan karena faktor kecintaan kita kepada Nabi SAW setiap informasi kita terima mentah-mentah, tapi kita harus selektif. Makanya para ulama berkaitan dengan nasab Nabi SAW, kebetulan di sini disebutkan Adnan, ya, itu dibagi menjadi 3 kategori. Nasab Nabi SAW sampai Adnan, kakek buyut yang ke-20, valid. Dari Adnan sampai Ismail, ini yang masih diperselisihkan. Maka sikap yang bijak, kita tidak boleh mempercayai karena belum ada kata sepakat di sini. Meskipun kita harus yakin sampai jua kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail sampai Nabi Adam, lah ini yang paling parah. Sepakat yang di kalangan yang para ulama bahwasanya tidak ada dalil dan data yang sahih, riwayat yang sahih mengenai nama-nama yang ya sampai kepada Nabi Adam alaihis salam. Lah, inilah bagaimana kita menyikapinya. Lah, dari sinilah kemudian para ulama seringkali ketika membuka data tentang nasabnya Nabi SAW selalu hanya berakhir pada Adnan, sebagaimana Syekh Yani Shalih Al-Utsaimin ini. Dan Adnan ini adalah kakek yang ke-20 dari Nabi SAW. Taib. Berikutnya, wa ummuhu bintun liwahab. Uminya Nabi SAW adalah bintun liwahab. Putrinya dari Wahab yang bernama yani Aminah. Di sini disebutkan ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Sedangkan kakek buyutnya Nabi SAW itu dari kalangan suku yani Quraisy. Dan suku Quraisy ini menjadi spesial yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih banyak suku-suku yang lain. Tapi kenapa yani suku Quraisy ini menjadi spesial? Karena Rasulullah SAW yani pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan. Dalam redaksi yang lain 10 kelebihan, dalam redaksi yang lain 7 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suku Quraisy. Salah satunya suku Quraisy ini adalah satu-satunya yakni suku yang dahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa apa? Peristiwa apa? Yani gajah. Kelebihan. Makanya semenjak peristiwa gajah, nanti kita akan sebutkan ketika Nabi SAW lahir, Amul Fil di tahun yani gajah, suku-suku yang lain kemudian secara aklamasi menyetujui dan mengikrarkan yani bahwasanya suku Quraisy ini adalah suku kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hampir yani seluruh suku yang dilewati oleh Abraha dari kota Yaman sampai ke kota Makkah itu semuanya tak mampu membendung pasukan bergajahnya. Tapi giliran suku Quraisy yang kebanyakan mereka tinggal di kota Makkah, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan yani Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan penduduknya. Nah, ini adalah satu kelebihan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dan di antara kelebihan yang lain dalam sabda tersebut, Nabi SAW mengatakan keutamaan suku Quraisy itu karena salah satu di antara suku Quraisy itulah ada seorang nabi dan didedikasikan sebagai penutup yani para nabi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yani subhanallah. Maka ini menjadi yani satu keutamaan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keutamaan nasab sampai kepada Nabi Ismail. Dari suku Quraisy pun diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yani sabdanya. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara 4 penjelasan singkat dari bait yani syair. Ya, menyisakan berapa? 16 yani bait yani syair yang lain. Kemudian setelahnya ya, kita akan lanjutkan di bait yani syair yang berikutnya, yaitu yang kelima, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ya, dari bait yang ke-6 yakni sampai 10 ini berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW sampai pernikahan beliau dengan Khadijah. Mauliduhu fil baladil amin amu kudumil fil litabyin. Di dalam tafsir ini Nabi SAW dilahirkan fil baladil amin, di kota Makkah, kota yang aman. Amu kudumil fil, kapan? Pada tahun datangnya pasukan bergajah. Lah, kita mulai dari tahun di sini. Yang sebelumnya kita membahas tentang tempat di mana Nabi SAW pertama kali dilahirkan. Nabi SAW dilahirkan fil baladil amin, di kota Makkah. Kota Makkah ini memiliki banyak nama, jamaah. Terkadang disebut dengan baladil amin sebagaimana di dalam surat apa? Surat apa? At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa adal, yani baladil amin. Ini nama lain dari kota Makkah. Makkah, kemudian al-baladul amin. Dan nama yang lain itu adalah Bakkah. Ya, makanya disebutkan bi Bakkah mubarakau. Bakkah ini adalah nama lain dari kota yakni Makkah. Nama lain dari kota Makkah itu adalah Ummul Qura. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Ya, ini adalah nama lain dari apa? Yakni kota Makkah, yakni subhanallah. Ya. Lah, adapun persisnya di mana sih? Misalnya ya, Surabaya adalah sebuah kota besar. Tapi kalau seandainya kita kaitkan dengan orang-orang dilahirkan di Surabaya, teman di mana? Di kecamatan apa? Di desa dan kelurahan apa? Lah ini yang masih diperselisihkan. Di kalangan yang para ulama sepakat memang kotanya kota Makkah Nabi SAW dilahirkan. Tapi di mana tempatnya? Ada yang mengatakan Nabi SAW itu dilahirkan dekat yani apa? Pegunungan Sofa atau bukit yani Sofa. Ada yang mengatakan yani di Syi'bi yani Bani Hasim. Tapi riwayatnya masih diperselisihkan. Karena minimnya data. Tapi mereka semua, para ulama sejarawan sepakat Nabi SAW dilahirkan di kota apa? Yani Makkah. Untuk tepatnya di kota atau di daerah mana, di distrik apa, itu masih belum didapati data yang yani valid. Kemudian yang kedua, tempatnya di kota Makkah. Yang kedua, ama kudumil fil. Dilahirkan di saat terjadinya serangan dari pasukan yani gajah. Yang dipimpin oleh siapa? Yani Abraha. Yani amul fil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW ini, ya, amul fil pada tahun yani gajah. Ini juga ada yang menyanggahnya. Kok bisa tahu Nabi SAW itu lahir di tahun yani gajah? Ya, siapa yang ngasih tahu? Yang pertama, kita tidak pungkiri bahwasanya para kakek buyutnya Nabi SAW, terutama adalah paman-pamannya, terutama adalah kakeknya sendiri, mereka adalah saksi bahwasanya cucunya yang bernama Muhammad ini memang lahir di tahun yang sama selepas terjadinya pasukan bergajah itu mendatangi kota Makkah. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun ada persaksian dari beberapa sahabat yang lahir di tahun gajah, di tahun yang sama ketika Nabi SAW juga dilahirkan. Para sejarawan mencatat ada sekitar yani 3 nama di kalangan para sahabat. Ya, ada 3 nama sahabat ketika ditanya, apakah engkau dilahirkan lebih muda, lebih awal, ataukah lebih tua dari Nabi SAW? Dia mengatakan, saya lebih muda. Dan saya dilahirkan di tahun yang sama, amul fil, bersama dengan lahirnya Nabi SAW. Itu tercatat ada 3 yakni sahabat yang lahir di tahun yang sama. Maka ini semakin memperkuat bahwasanya memang benar, memang betul bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di tahun amul yani fil. Dan amul fil ini itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan yakni bangsa Arab yakni tahun itu, karena belum mengenal yang namanya tahun Hijriyah. Ya,
makanya setelah ada amul fil, ketika Nabi SAW itu belum hijrah, itu kan hitungannya dengan hitungan tahun kenabian. Baru kemudian nanti ada yang namanya tahun hijriyah. Ya, dan itu disesuaikan dengan awal tahun di mana Nabi SAW hijrah. Dihitung 1, 2, 3 sampai sekarang 1000 berapa sekarang? 440 yakni 4 ya. yakni subhanallah. Ya, sudah bertahan sekitar 14 abad lebih. Nah, dahulu kata Syekh Yani Saleh Utsaimin, amul yani fil itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Kalau ada kejadian besar itu biasa dinisbatkan kepadanya. Ya, misalkan yani ada tsunami misalnya, berarti disebut tahun itu sebagai tahun tsunami, seperti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bangsa Arab. Kebetulan peristiwa besar dan ini tidak pernah dilupakan. Ya, oleh bangsa Arab yang kala itu, kejadian yang paling besar itu adalah kedatangan pasukan bergajah. Makanya dinisbatkan tahun itu sebagai amul yani fil. Ya. Nah, sebagian ulama itu kemudian mengkruskan. Kira-kira kalau seandainya dikaitkan dengan tahun Masehi itu berapa sih? Ada yang mengatakan tahun 650 yani 6650 yani 6 berapa? Yani Masehi. Ya, meskipun itu tidak yani pas yani secara 100% yani akurasinya, tapi paling tidak kisaran itulah. Dan ini yang diungkapkan oleh yani Syekh Mubarak yani Furi dalam Rahiqul Mahtum, pun demikian dengan para yani ulama sejarawan yang lain, misalnya Profesor Dr. yani Zaid Ibnu Qayyim Al-Zaid dalam kitabnya yani Fikih Sirah itu juga menyebutkan angka tersebut sekitar 650 yani 6 atau 655 yani Masehi. Itu adalah tahun di mana Nabi SAW dilahirkan di kota yani Makkah. Kota sudah jelas disepakati. Tahun pun sudah disepakati di tahun yani Gajah. Taib. Kemudian di bait yang berikutnya, fi yaumil itsnin Rabiul Awwal. Yaumul itsnin Rabi'a al-Awwal. Fi tsani asyrihi hisaban awwili. Kalau kita terjemahkan lepas, nanti kita akan masuk pada poin yang ketiga. Setelah tempat TTL ya, tempat dilahirkannya Nabi SAW Mekah, tahunnya tahun gajah, yang berikutnya hari. Adapun yani hari ini, para ulama dan sejarawan sepakat pada hari Senin. Dan itu sudah disepakati, ijma'. Apalagi Nabi SAW dalam hadis sahih disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan kenapa Nabi SAW ketika ditanya kok sering puasa Senin dan puasa Kamis. Khusus untuk puasa Senin, yani fihi wulidtu wa fi unzila alayyal Qur'an. Maka ini menjadi satu keutamaan hari Senin. Hari Senin adalah hari di mana Nabi SAW dilahirkan, dan itu pernah diungkapkan sendiri dalam hadis sahih. Dan keutamaan yang lain, hari Senin itu adalah hari di mana apa? Diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan hari Senin dan hari Kamis menjadi spesial lagi karena hari Senin dan hari Kamis adalah hari-hari di mana pintu-pintu apa? Surga dibuka. Ini adalah di antara keutamaan apa? Yani hari Senin plus yani hari Kamis. Hari Senin sepakat. Yang berikutnya Rabiul Awwal, ini juga disepakati yani jamaah. Nabi SAW ya dilahirkan di bulan Rabiul Awwal. Kalau bisa kita katakan jumhur ulama mengatakan Rabiul Awwal. Meskipun ya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menuturkan ada ulama lain yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Ini dikaitkan dengan resminya Nabi SAW ketika turun Al-Quran. Turun Al-Quranul Karim itu genap Nabi SAW ya di usia berapa tahun? Di usia 25 tahun. 25 tahun itu nikah apa menjadi utusan? 25 nikah, 40 tahun itu Nabi SAW resmi menjadi seorang yani utusan. Dan itu turun kepada beliau Al-Quran. Dan turun di bulan apa? Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak akan kita jumpai kecuali di bulan apa? Ramadan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berarti kalau kita tarik, padahal itu di usia 40 tahun, kita tarik yang ke belakang, di usia 0, berarti ketika dilahirkan, Nabi SAW ada kemungkinan juga dilahirkan di bulan apa? Ramadan. Ini sebagian ulama tafsir dan ulama
sejarawan mengatakan demikian. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di Rabiul al-Awwal. Rabiul al-Awwal. Taib. Kemudian ya tanggalnya fi tsani asyri hisaban awwali. Lah untuk masalah tanggal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Al-Utsaimin lebih condong dengan pendapat bahwasanya beliau dilahirkan di tanggal 12 fi tsani asyrihi. Padahal kalau kita tarik dan kita telaah buku-buku sejarah itu belum ada yang memastikan dengan dalil yang sahih bahwasanya Nabi SAW itu dilahirkan di tanggal berapa? 12. Tanggal tok yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan ada lebih dari berapa? Ya, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 22. Meskipun dahulu, dan saya termasuk di antara orang yang pernah diajari oleh guru-guru saya waktu SD, tanggal 12 itu yang paling memang populer. Padahal ada yang mengatakan tanggal 3. Misalkan putra dari Jubair ibnu Mut'im, ya seorang tabi'in, yaitu Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, ini mengatakan Nabi SAW lahir di tanggal berapa? 3. Subhanallah, hanya tanggal tok yang diperselisihkan. Masalah tempat, masalah tahun, masalah bulan, masalah hari, semua sudah disepakati. Hanya untuk tanggal saja. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan banyak perbedaan dan belum ada, kata beliau. Belum ada data yang valid yang menunjukkan tanggal 12. Meskipun Syekh Al-Utsaimin lebih condong pada tanggal 12. Kalau seandainya kita mengikuti pendapat jumhur para sejarawan dan para ulama yang mengatakan tanggalnya masih diperselisihkan, lantas apa alasan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tanggal tersebut? Apa alasan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tanggal sampai tidak ada data yang valid yang disepakati oleh para ulama seluruhnya sebagaimana bulan, tahun, tempat dan hari dilahirkannya Nabi SAW? Para ulama sejarawan kontemporer, salah satunya Profesor Dr. Yani Zaid Abdul Karim Ali Zaid itu inilah bukti bahwasanya tanggal kelahiran Nabi SAW sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena agar nantinya tidak dijadikan sebagai apa? Ajang untuk melangsungkan peribadatan, ritual, dan lain sebagainya yang kita kenal di masyarakat kita. Sampai di sini paham? Ya, inilah di antara alasan terbesar. Karena untuk masalah ibadah itu seringkali dikaitkan dengan tanggal, tapi harus didasarkan pada dalil yang sahih. Ya, misalkan kita puasa Muharram, Asyura, tanggal berapa? Harus tanggal 10. Kalau Tasu'a berarti tanggal berapa? 9. Harus jelas. Ya. Nah, sedangkan kalau seandainya kita menganggap ini adalah sebuah bentuk kecintaan kita kepada Nabi, kita melaksanakan bentuk ibadah untuk Nabi SAW di hari lahirnya Nabi SAW, padahal hari lahirnya masih diperselisihkan. Terus apa dasarnya mereka melakukan hal itu? Sampai di sini paham? Nah, inilah di antara hikmah terbesar. Allah Subhanahu wa taala sengaja. Ya, maka menjadi satu bantahan bagi saudara-saudara kita yang masih merayakan hari kelahiran Nabi SAW di hari yang masih diperselisihkan. Padahal itu bukan tanggal lahirnya Nabi SAW. Wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian kita lanjutkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mustarda'an atamma ma'a Halimah arba'atal a'wami fi ghanimah. Ya, kita sudah masuk masa-masa apa? Di asuhnya Nabi SAW. Nabi SAW ini kan mengalami fase-fase yang sangat menyedihkan ya. Di usia yang masih belia itu sudah berpindah-pindah apa? Ke pengasuhan. Ya. Lah, untuk masalah pengasuh ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh hanya menyebutkan orang yang mustardi. Mustardi itu wanita yang menyusui Nabi SAW, hanya disebutkan satu tok, yaitu Halimah. Arba'ata a'wam selama 4 tahun. Tapi sebagian ulama menyebutkan lebih dari itu. Jadi ada wanita-wanita yang paling banyak berjasa untuk menyusui Nabi SAW semenjak kecil. Yang pertama tidak kita pungkiri adalah ibunya sendiri. Siapa?
Aminah. Yang kedua, ada yang mengatakan yakni Ummu Aiman, yakni Barakat Al-Habasyiyah. Nah, ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan Ummu Aiman Barakat Al-Habasyiyah ini tidak menyusui, tapi hanya apa? Mengasuh yakni saja. Tapi paling tidak kita sebutkan nama-nama wanita yang banyak berjasa di masa-masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain yakni Ummu Aiman Barakat Al-Aslamiyah Al-Habasyiyah dari Habasyiyah, ada yang ketiga itu Thuwaibah Al-Aslamiyah, tidak disebutkan dalam hal ini. Beliau dahulu adalah mantan budaknya siapa? Abu Lahab. Thuwaibah Al-Aslamiyah. Ya. Makanya ada sebuah asar dari Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Ada yang mengatakan dari Urwah ibnu Zubair, disebutkan bahwasanya Abu Lahab ini mendapatkan keringanan siksaan karena di dalam sebuah riwayat tersebut beberapa keluarga dari Abu Lahab ini ada yang bermimpi dan mendapati Abu Lahab di neraka tapi diberikan keringanan. Nah, di sini ada silang pendapat, tanggapan dari para ulama ilmu hadis. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini mursal, tidak bisa kita terima. Apalagi informasinya dari orang kafir. Yang bermimpi adalah keluarganya siapa? Abu Lahab. Dan yang bermimpi adalah orang kafir. Berarti beritanya tidak boleh kita terima. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan, kalau seandainya kita anggap jamaah informasi ini valid, maka ini juga tidak bertentangan, karena ada orang lain yang juga mendapatkan keringanan siksa di neraka. Siapa? Yani Abu Thalib. Lah, ini ada di persimpangan. Ada yang mengatakan orang yang satu-satunya mendapatkan keringanan dari siksa api neraka itu adalah Abu Thalib, sebagaimana hadisnya sudah jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mengatakan orang yang kedua itu adalah Abu Lahab berdasarkan mimpi dalam riwayat Urwah ini yang masih diperselisihkan. Tapi kalau seandainya kita menyepakati sebagian besar para ulama ilmu hadis yang mengatakan bahwasanya riwayat ini tidak sahih, berarti tetap satu-satunya orang yang mendapatkan keringanan api neraka itu siapa? Abu Thalib saja. Kemudian yang keempat itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Inilah diantara 4 wanita yang punya jasa besar di masa kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan ada yang lain satu lagi, yaitu siapa? Seseorang yang berasal dari Bani Sa'ad selain Halimah. Tapi ada yang meragukan jamaah. Kenapa demikian? Karena ada yang mengatakan wanita selain Halimah meskipun dari Bani yang sama itu adalah Halimah itu sendiri. Ya, nanti kita akan sampaikan beberapa kejadian-kejadian yang menjadikan dan menyebabkan Halimah As-Sa'diyah itu tidak mau berlama-lama lagi untuk mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun rentan waktunya paling panjang. Berapa tahun? Arba'ata aqwamin. Ya, selama 4 tahun dan genap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 4 tahun. Jadi ketika lahir diasuh oleh ibunda tercinta, nggak lama Ummu Aiman Barakat. Nah, ini masih diperselisihkan. Apakah beliau itu pernah menyusui atau hanya sekedar merawat Nabi SAW dan mengasuhnya. Baru kemudian wanita yang menyusui, dan ini hadisnya sahih, itu adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah. Mantan budaknya Abu Lahab. Sedangkan yang ketiga, sampai genap di usia 4 tahun, itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Nanti kita akan sampaikan. Disitulah ada kejadian dalam sejarah biasanya disebut sebagai istilah syakkus sodr, yaitu terbelahnya dan dibedahnya siapa? Dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini, peristiwa ini yang menyebabkan beliau sudah tidak mau lagi untuk merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk mengembalikan lagi kepada ibunya tercinta. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.